Kalau tidak ada cahaya, maka kegelapan yang muncul. Sama dengan hati kita. Kenapa harus masuk ilmu dalam hati kita supaya ada cahaya? Seperti pada saat ada cahaya, maka kita sudah tahu bahwa ini istrinya orang, ini istriku, ini bukan istrinya orang. Ini muhrim, ini bukan. Iya. Berarti kita ini harus sebagai warna hitam supaya semua cahaya masuk ke dalam. Pada saat gelap ini saya jelaskan dulu berdasarkan guru agama supaya paham. Pada saat gelap Pak Kasmudi, kita keluar gelap-gelap ini, kita tidak tahu sendalnya siapa ini. Pokoknya yang penting masuk di kaki. Nah, kita jalan. Tapi kalau ada cahaya Pak, oh ini sendalnya Pak Maruf, oh ini sendalnya Pak Kasmudi, jelas perbedaannya. Tapi kalau yang tahu, oh ini sendal bagus, sendal tidak bagus. Artinya kan begini, ini Cahaya yang kuat itu. ini kita berbicara masalah keimanan itu cahaya, hanya membedakan satunya cahaya dalam hati. Beda cahaya itu dengan cahaya yang kita Sa- bahas masalah ini jauh. Tidak, Pak. Kuning hijau. Sama Pak. Sama apa? Itu Oh, siraman Bapak rohani. belum paham. Kalau dalam bentuk konsep kan saya sudah katakan, semua zat itu asalnya dari cahaya. Dari nur. Iya, dari nur. Perlu Bapak penting ini, penting untuk Bapak tahu ini. Betul, betul. Bapak harus tahu ini. Kemudian kalau dalam pembahasan kimia, semua zat itu sumbernya dari hidrogen, Pak. Pada saat hidrogen ini bereaksi inti, terbentuk dua hidrogen berbentuk bersatu, terbentuklah namanya helium. Helium itu apa kaitannya dengan cahaya? Cahaya itu helium itu. Kan saya sudah katakan tadi ini, Sudah begini, sudah ganti topik saja. Topik itu akan menarik ketika antara beberapa dari kita ini saling beririsan pemahaman. Sebenarnya saya mau kasih paham Pak Kasmudi Tidak, ini begini. ada kaitannya dengan ilmu agama. Ketika Iya, tidak saya ada besok. irisan di situ awas. maka setengah mati Datang. tidak akan menarik. Kenapa Pak Kasmudin? Bulat bulu. Kenapa dikatakan dalam hadis Nabi al ilmu nur? Itu hadis Pak. Memang Ilmu dibahas- itu adalah di dalam cahaya. agama ini memang dibahas nurnya Allah, Iya. atau cahaya, memang cahayanya Allah. Tetapi kalau kita berbicara masalah siraman rohani itu bukan cahaya merah kuning hijau. Hah? Bukan cahaya merah kuning hijau. Ini kan Berarti tadi kan cahaya ceritanya lain kan yang cahayanya ini kan Pak Kas pembicaraan awal itu Pak Dadang toh. Pak Kas Hijau Mudi itu dari mana? Nah, ini kembali lagi ke hitam dan putih. Toh? Pangkas. Kalau masalah cahaya ilahiyah itu cahaya pemahaman agama. Kemarin udah carikan topik baru, pertengkarannya lebih seru. kalau Maka saya tanya, Gimana, Pak? kalau tidak beririsan. misalkan itu kita jawab pertanyaan tadi, contohnya tuh Ya Pak Kasmudi. antar orang yang kusam, tuh maksudnya dia Jangan apa logika namanya? terlalu jauh Titik. Iya, tidak. Antara orang yang kusam tuh yang memang kayak maksudnya dia sudah pasrah hidup tuh dengan orang yang bersemangat. Ini kan beda dari wajahnya tuh. Kayak yang satunya kayak dia gelap, satunya dia bercahaya. Ibu. Sadar atau tidak sadar memang seperti itu. Pertanyaannya, saya anu, apakah itu dia memancarkan cahaya atau tidak? Apakah karena warna kuning yang ini loh, atau gelap? Tidak kan, tidak ada hubungannya dengan itu. Masalahnya Pak Kasmudi yang saya bahas ini Pak, tidak semua guru kimia tahu Pak. Karena tidak ada di kampus yang saya sampaikan ini. Kita bahas pertama itu merah, kuning, hijau, warna. Apa Toh? hubungannya dengan Allah sekarang ini? Enggak, warna. Kita kembali dulu ke pembahasan Itu awal. pompa, Bahwa kompresor. warna, toh? Bahwa ini warna hijau, ini warna kuning, semuanya ini kan ada gelombang cahaya yang ditangkap oleh mata. Benar Panjang kan? gelombang itu, kalau saya tidak salah. Tidak usah warna disebut merah. panjang gelombang itu Ya, kita panjang bukan gelombang. kita mau masuk di Ada anu ini. masing-masing. Lanjut jangan Sehingga Rentang. Warna merah muncullah yang pembahasan paling pendek. bahwa ketika ada kekurangan pada mata, dia tidak bisa tangkap warna hijau, warna Iya, iya. kuning. Yang dia tangkap itu hanya warna putih dan warna Warna hitam. tertentu saja. Nah, Yang otomatis terus kemudian masuk lagi di pembahasan, saya ikuti tadi itu semuanya. Masuk lagi di pembahasan bahwa hitam itu dia menyerap warna sehingga ditenggelam, toh. Sedangkan yang Menyerap putih cahaya. menyerap cahaya. Toh. Sedangkan yang putih itu memantulkan sehingga kemudian dari putih itu muncullah warna-warna yang ini. Toh. Benar kan? Terus masuklah pembahasan. Masuk lagi di pembahasan cahaya agama bahwa kita ini kita tahu istrinya Pak Kasmudin, istrinya Pak Makruf kita tahu karena ada cahaya agama. Apakah cahaya ini yang masuk warna hijau atau warna merah? Dia tidak paham sampai di sini. Artinya Coba Makanya pahamkan saya kembali. bilang Coba tadi, pahamkan beda kembali, Pak. pembahasannya. Bukan beda, tapi ilmunya Bapak Dengarkan belum dulu sampai. Pak Kas. Ini Kita dengarkan iya. dulu penjelasan Pak Dadang. Jadi begini. Jadi asal muasalnya cahaya itu ceritanya itu Jadi dari begini. cahaya agama itu. Dengarkan dulu Pak, dengarkan dulu. Saya kan tadi kan saya katakan Pak, kita berbicara alam semesta. Sebelum ada alam semesta yang ada itu cuma Allah. Perlu ditahu. Sebelum ada alam semesta ini maka yang ada itu Allah. Dan segala sumber zat itu asalnya dari Allah. Perlu ditahu.
Dan Allah ini adalah zat tunggal. Perlu ditahu ini. Zat tunggal. Iya, zat yang Maha Esa. Esa dari bentuknya, Esa dari segala-galanya. Nanti muncul pertanyaan paradoks. Iya. Yang awal dan yang akhir. Iya. Hah? Iya, saya sebenarnya Yang maha awal dan yang maha saya akhir. sebenarnya tidak setuju Jangan dengan dulu, perkataan jangan yang maha dulu. awal dengan maha akhir. Saya Jangan tidak dulu setuju. munculkan Saya- pertanyaan saya baru. terus terang, Biarkan dia kalau dengar ada dulu. ustadz yang mengatakan yang maha awal dan yang maha akhir itu tidak sesuai dengan konsep saya. Kalau kita katakan yang maha awal berarti dia berawal. Al awal Itu makanya Iya. makanya saya kasih tahu tadi itu salah mengartikan kalau mengatakan Allah itu yang maha awal yang maha akhir. Berarti Allah itu berawal dan berakhir. Sementara Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Semua yang pakai maha itu disematkan pada nama pada dalam. Sekarang Bapak salah konsep. Ar-Rahman, Tidak, Ar-Rahim, saya jelaskan dulu Kenapa masalah lain konsep. lagi yang dibahas ini? Tunggu saya jelaskan dulu Pak. Saya jelaskan dulu Pak konsep Pak Kasmudi. Kenapa orang menyebut yang maha awal itu bukan Allahnya, tapi Allah yang mengawal, Allah yang membuat sesuatu itu berawal. Iya. Dan Allah yang membuat sesuatu itu berakhir. Iya, mengakhiri. Iya. Paham mengawali dan mengakhiri. Jadi tidak. Tetapi Jadi kan tapi kan orang mengatakan seperti ini. Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir itu beda artinya. Ini sering sekali Ustadz dia katakan Allah yang maha awal dan yang maha akhir. Pada sekali saya dengar di Ustadz, ini salah. Kalau dia katakan Allah yang maha mengawali dan yang maha mengakhiri, benar. Karena itu berarti yang dipanjang, yang dilihat adalah objeknya. Tapi kalau dia katakan bahwa Allah yang maha awal itu yang disebut adalah subjek. kalau Ar-Rahman artinya apa? Yang maha pengasih, yang Kalau mengasih, Ar-Rahim? yang maha penyayang. Kalau Al-Malik? Ada, jangan lagi ditanyakan. Maharaja. Hah? Al-Malik? Dua artinya Pak. Tidak yang maha jahat apa Jadi yang maha semua- jahat? Raja Malik yang menguasai. Menguasai. Kan lu juga Bapak tahu juga itu. Begini jangan dulu begitu Pak. Nama itu Kita dia sudah, disematkan pada kita sudah bendanya. keluar dari konsep konsep Iya. awal untuk Iya. pembahasan Dari kita konsep ini. saja sudah salah Pak Kasmudi. Asmaul Husna itu penamaan untuk Allah, bukan sifatnya. Sifat Allah lagi itu lain. Kita kembali ke Tidak, cahaya kan, tadi begini. Pak Dadang. Iya, Cahaya saya- iman saya- dengan saya cahaya. kembali, iya, saya kembali dulu begini. Baik, warna. saya tanya kalian pertanyaan Sama paradoks. aja sebenarnya. Saya Tidak kita Kalian bisa Jauh, jawab jauh. tidak? saya saya paham kok, saya sepakat dengan Pak. Coba bisa coba kalian kembali pertanyaan Bapak tidak bisa jelaskan salahkan juga secara yang tuntas mengatakan Pak. bahwa Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu maha penyayang. Tidak bisa kita salahkan mereka-mereka yang menerjemahkan begitu. Pak. Tidak, yang saya salahkan itu yang mengatakan bahwa Allah maha awal dan maha akhir. Karena ada di dalam Asmaul Husna yang 99 Bukan, memang. al-awal dan al-akhir. Iya betul, tapi dia mengartikannya salah. Loh, Bukan, berarti Ar-Rahman maha pengasih salah. Bukan Harusnya yang mengasihi. Bagaimana dia contohkan ke yang lain ini? Tidak. Sama saja. Kalau saya Kembali lagi. saya itu pada tidak ada masalah terkait dengan itu. Pak Kasmudin, jadi Gimana, Pak? bagaimana Pak? Mana yang salahkah satu subjek dengan objek? Dulu jangan tanyakan sama saya kalau masalah Tidak, Tidak, maksudnya kan sebenarnya kembali ke begini, kita kembali ke bahasa awal. Indonesia yang benar. Tanyakan sama Azmaul. Tidak. Pak ini guru bahasa Indonesia ada 2 orang. Kalau saya katakan Allah maha awal, itu yang dikatakan subjeknya atau objeknya yang disebut maha awal? Ini saya tanya dulu ini. Kalau Ya, kan subjeknya, Iya subjeknya. Kalau saya katakan bahwa maha awal itu subjek. Subjeknya. Kalau kena sama Tuhan, tentu Tuhan tidak berawal tuh. Tidak, tapi kan berbicara Pak Artinya beda. dalam konteks bahasa ini maknanya. Yang ada sesuatu dia sudah ada. sudah ada. Itu disebut Iya. dengan maha awal. Ya Allah ya Tuhan. Setelah ya berakhir Rabbi. semuanya dia masih Tidak maksud Pak Dadang ini Maksud saya, konteksnya Pak, itu bukan- dalam jangan samakan maha awal dengan maha mengawali Pak. Itu beda. ini dalam konteks Kalau- bahasa iya, makna dalam- bahasa dalam- makna. Tidak begini kita contohkan. Awalnya Bapak itu setelah menikah orang tuanya baru mulai awalnya toh. tidak.